Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, marilah sejenak mempersiapkan hati dan waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat hari ini tertulis di dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Renungan, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, untuk lebih mengerti akan nats ini, kita harus membaca ayat-ayat selanjutnya. Di sana Rasul Paulus menyingkapkan tentang pergumulannya akan dosa dan hidup benar. Dalam pergumulannya yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Inilah yang dikatakan nats kita hari ini, bahwa tidak ada kata mudah-mudahan di dalam keselamatan Kristus. Semuanya diselesaikan atau dikerjakan oleh Kristus, bukan oleh kebenaran dan kebaikan kita. Dan itulah yang menjadi karya Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa dan mengutus Roh Kudus untuk memberikan hidup yang memerdekakan manusia dari kutuk. Sedangkan pergumulannya yang kedua, Paulus mengatakan bahwa hidup menurut roh, bukan menurut daging. Pengajaran ini sangat penting karena hal itu adalah pengajaran yang sangat mendasar bagi iman kekristenan kita. Karena itu, kita harus mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita, supaya kita dimerdekakan dari kutuk atau penghukuman itu. Saudara yang terkasih, Allah benar-benar memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus Yesus Kristus mati bagi kita. Di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman, jika kita mau hidup kudus dan benar, dan bahkan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tidakkah pemahaman ini menggugah hati kita? Tuhan mengharapkan kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Ia memberikan Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita. Ia mencurahkan Roh Kudus untuk berdiam dalam kita. Ia bahkan memberikan firman-Nya sebagai panduan dalam hidup kita, sehingga kita dapat hidup dalam roh dan kebenaran-Nya. Untuk itu, mari biarkan Roh Tuhan memenuhi setiap hidup kita dan berkarya dengan indah di dalam hidup kita dan menyerahkan hidup kita. Maka kita pasti dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Amin.